Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Talia. Saya dari Lampung Selatan. Saya akan menjelaskan hukum tajwid. Hukum mati dan tanwin terbagi menjadi 5. Yang pertama idhar. Idhar terbagi menjadi 2. Yang pertama idhar harfi dan yang kedua idhar wajib. Hukum mati dan tanwin yang kedua itu idgham biguna, yang ketiga idgham bilguna, yang keempat ikhfa. Ikhfa terbagi menjadi 3. Yang pertama ifadna, yang kedua ifa'ala, dan yang ketiga qafsat. Hukum mati dan tanwin yang kelima itu iqlab. Yang pertama itu idhar. Idhar terbagi menjadi 2. Yang pertama idhar halqi dan yang kedua idhar wajib. Yang pertama idhar halqi. Idhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Hurufnya ada 6. Alif, ha, ain, ha, mim, kha. Pengertiannya, apabila ada mati atau tanwin yang pertama dengan salah satu huruf idhar halqi yaitu, maka cara bacanya jelas. Contoh, minhu. Di situ ada mati bertemu dengan huruf ha, bertemu dengan salah satu huruf idhar halqi yaitu ha, maka cara bacanya jelas. Minhu. Yang kedua yaitu idhar wajib. Dalam Al-Quran hanya ada 4. Sinwanun, kinwanun, bunyanun, dunya. Pengertiannya, apabila ada mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw atau ya dalam satu kalimat maka cara. Pengertiannya, apabila ada mati atau tanwin bertemu dengan pengertiannya, apabila ada mati bertemu dengan huruf waw atau ya dalam satu kalimat maka cara bacanya jelas. Hukum mati dan tanwin yang kedua itu idgham biguna. Idgham artinya masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Biguna disertai dengan nemu. Hurufnya ada 4, ya, nan, mim, waw terkumpul dalam lafaz dianu. Pengertian, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna maka cara bacanya masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dan disertai dengan nemu. Nah, bacanya satu alif atau 2 harakat. Contoh, mayyaqulu. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf idgham biguna yaitu ya, maka cara bacanya masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dan disertai dengan nun. Lawan bacanya satu alif atau 2 harakat. Mayyaqulu. Yang ketiga itu idgham bilguna. Idgham artinya masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua, bilguna tidak disertai dengan nun. Hurufnya ada 2, lam dan ra. Pengertiannya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bilguna maka cara bacanya masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dan tidak disertai dengan nemu. Lawan bacanya satu alif atau 2 harakat. Pengertian, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bilguna maka cara bacanya masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dan tidak disertai dengan nemu. Contoh, Ghafurur Rahim. Di situ ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bilguna yaitu ra, maka cara bacanya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua dan tidak disertai dengan nemu. Ghafurur Rahim. Yang keempat itu ikhfa. Ikhfa artinya samar. Ikhfa terbagi menjadi 3. Yang pertama ifadna, yang kedua ifa'ala, dan yang ketiga ikhfasat. Yang pertama itu ifadna. Ikhfa artinya samar dan artinya rendah. Hurufnya ada 3, ta, to, da. Pengertiannya, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ifadna maka cara bacanya samar. Nun mati atau tanwin ini dibaca jelas. Dalam bacanya satu alif atau 2 harakat. Contoh, antum. Di situ ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ifadna yaitu ta, maka cara bacanya samar. Nun mati atau tanwin ini dibaca jelas. Lama bacanya satu alif atau 2 harakat. Antum. Yang kedua yaitu ikhfa'ala. Ikhfa artinya samar, a'la artinya tinggi. Hurufnya ada 4, qaf, shad, dha, dha. Pengertian, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa'ala maka cara bacanya samar. Nun mati atau tanwin ini dibaca tebal. Bacanya satu alif atau 2 harakat. Unzur. Di situ ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa'ala yaitu dha, maka cara bacanya samar. Nun mati atau tanwin ini dibaca jelas. Nun mati atau tanwin ini dibaca tebal. Bacanya satu alif atau 2 harakat. Unzur. Yang ketiga itu ikhfa ausat. Ikhfa artinya samar, ausat artinya sedang. Hurufnya ada 8.
ba jim zal zai sin shin fa kaf. Hurufnya ada 8. Ta, zal, jim, zai, sin, shin, fa, kaf. Pengertiannya, apabila ada nun mati atau tani bertemu dengan salah satu huruf ikhfa wasat, maka cara bacanya samar. Nama bacanya setelah atau 2 rakaat. Contoh, min syarri. Di situ ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa awsat itu shin, maka cara bacanya samar. Nama bacanya setelah atau 2 rakaat. Min syarri. Selanjutnya yaitu hukum mati. Hukum mati dan tanda yang kelima itu iklab. Iklab berarti pengganti. Hurufnya ada 1 yaitu ba. Pengertiannya, apabila ada nun mati tetan yang bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya nun mati tetan ini diganti menjadi huruf mim. Nama bacanya setelah pada 2 rakaat. Contoh, mim ba'di. Di situ ada nun mati bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya nun mati tetan ini diganti menjadi huruf mim. Nama bacanya setelah pada 2 rakaat. Mim ba'di. Selanjutnya itu hukum mim mati. Hukum mim mati terbagi menjadi 3. Yang pertama idgham misrain, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga idhar syafawi. Yang pertama idgham misrain. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Misrain 2 huruf yang sama. Hurufnya ada 1 yaitu mim. Pengertiannya, apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim, maka cara bacanya samar. Maka cara bacanya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua, lalu membacanya setelah pada 2 rakaat. Contoh, lahum mimma. Di situ ada mim mati bertemu dengan huruf mim, maka cara bacanya diidghamkan. Lalu bacanya setelah pada 2 rakaat. Lahum mimma. Yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, syafawi artinya bibir. Hurufnya ada 1 yaitu ba. Pengertiannya, apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya samar. Lalu bacanya 1 alif pada 2 rakaat. Contoh, inna rabbahum bihim. Di situ ada mim mati bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya samar. Lalu bacanya 1 alif pada 2 rakaat. Inna rabbahum bihim. Yang ketiga itu idhar syafawi. Idhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Hurufnya selain mim dan ba. Pengertiannya, apabila ada mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka cara bacanya jelas. Lama bacanya 1 alif pada 2 rakaat. Contoh, lam yalid. Di situ ada mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu ya, maka cara bacanya jelas. Lama bacanya 1 alif pada 2 rakaat. Lam yalid. Selanjutnya pengertiannya, apabila ada mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka cara bacanya jelas. Contoh, lam yalid. Di situ ada mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu ya, maka cara bacanya jelas. Lam yalid. Selanjutnya itu gunnah. Gunnah artinya dengung. Hurufnya ada 2, mim dan nun yang bertasydid. Pengertiannya, apabila ada mim dan nun yang bertasydid, maka cara bacanya dengung. Lalu bacanya 1 alif pada 2 rakaat. Contoh, inna. Di situ ada nun yang bertasydid, maka cara bacanya dengung. Nama bacanya 1 alif pada 2 rakaat. Inna. Selanjutnya itu lam jalalah. Lam jalalah adalah lam yang lafadz Allah. Lam jalalah terbagi menjadi 2. Yang pertama lam jalalah tafhim dan yang kedua lam jalalah tarkik. Yang pertama lam jalalah tafhim. Lam jalalah adalah lam yang lafadz Allah. Tafhim artinya tebal. Pengertiannya, apabila ada lam jalalah didahului huruf yang berharakat fathah atau dhamma, maka cara bacanya tebal. Contoh, wallahu. Di situ ada lam jalalah didahului huruf waw yang berharakat fathah, maka cara bacanya tebal. Wallahu. Yang kedua yaitu lam jalalah tarkik. Lam jalalah adalah lam yang lafadz Allah, tarkik artinya tipis. Pengertiannya, apabila ada lam jalalah didahului huruf yang berharakat kasrah, maka cara bacanya tipis. Contoh, billahi. Di situ ada lam jalalah didahului huruf ba yang berharakat kasrah, maka cara bacanya tipis. Billahi. Selanjutnya itu qalqalah. Qalqalah artinya memancarkan huruf qalqalah. Hurufnya ada 5. Ba, jim, dal, tokoh. Terkumpul dalam lafaz qad bujaddin. Qalqalah terbagi menjadi 2. Yang pertama qalqalah sugro dan yang kedua qalqalah kubro. Yang pertama qalqalah sugro. Qalqalah artinya memancarkan huruf qalqalah, sugro artinya kecil. Pengertiannya, apabila ada huruf qalqalah yang matinya tidak
yang matinya asli di tengah kalimat, maka cara bacanya memantulkan huruf qalqalah tersebut. Contoh, lam yalid. Di situ ada huruf qalqalah yang matinya asli di tengah kalimat, maka cara bacanya memantulkan huruf qalqalah tersebut. Lam yalid. Yang kedua itu qalqalah kubra. Qalqalah artinya memantulkan huruf qalqalah, kubra artinya besar. Pengertiannya, apabila ada huruf qalqalah yang matinya tidak asli di akhir ayat atau diwakafkan, maka cara bacanya memantulkan huruf qalqalah tersebut lebih tebal daripada qalqalah kubra. Contoh, birabbil falaq. Di situ ada huruf qalqalah yang matinya tidak asli di akhir ayat atau diwakafkan, maka cara bacanya memantulkan huruf qalqalah tersebut lebih tebal daripada qalqalah kubra. Birabbil falaq. Selanjutnya, birabbil falaq. Selanjutnya yaitu al-tarif. Al-tarif terbagi menjadi dua. Yang pertama al-tarif idhar qamariyah, yang kedua al-tarif idgham syamsiyah. Yang pertama al-tarif idhar qamariyah. Hurufnya ada 14. Ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Pengertian, apabila ada al-tarif bertemu dengan salah satu huruf al-tarif idhar qamariyah, maka cara bacanya jelas. Contoh, wal fajr. Di situ ada al-tarif bertemu dengan salah satu huruf al-tarif idhar qamariyah yaitu fa, maka cara bacanya jelas. Wal fajr. Yang kedua itu al-tarif idgham syamsiyah. Hurufnya ada 14. Ta, tha, dal, zal, ro, zai, shin, sin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Pengertiannya, apabila ada al-tarif bertemu dengan salah satu huruf al-tarif idgham syamsiyah yang bertasydid, maka cara bacanya diidghamkan. Contoh, watini. Di situ ada al-tarif bertemu dengan salah satu huruf al-tarif idgham syamsiyah yaitu ta yang bertasydid, maka cara bacanya diidghamkan. Watini. Selanjutnya yaitu kumra. Kumra terbagi menjadi dua. Yang pertama rotafim dan yang kedua rotarkim. Yang pertama rotafim. Rotafim terbagi menjadi 6. Yang pertama, apabila ada ro yang berharokat fathah atau fathatain, maka cara bacanya tebal. Contoh, nauron. Di situ ada ro yang berharokat fathatain, maka cara bacanya tebal. Nauron. Yang kedua, apabila ada ro yang berharokat dhamma atau dhammatain, maka cara bacanya tebal. Contoh, ghafurun. Di situ ada ro yang berharokat dhammatain, maka cara bacanya tebal. Ghafurun. Yang ketiga, apabila ada ro sukun didahului huruf yang berharokat fathah atau dhamma, maka cara bacanya tebal. Contoh, wa arsal. Di situ ada ro sukun didahului huruf alif yang berharokat fathah, maka cara bacanya tebal. Wa arsal. Yang keempat yaitu apabila ada ro sukun bertemu dengan salah satu huruf isti'la, maka cara bacanya tebal. Huruf isti'la adalah huruf yang dibaca tebal. Hurufnya ada 6. Kha, sad, ta, dha, dot, qaf. Terkumpul dalam lafaz khosadatin qiyud. Contoh, firqah. Di situ ada ro sukun bertemu dengan salah satu huruf isti'la yaitu qaf, maka cara bacanya tebal. Firqah. Yang kelima itu apabila ada ro sukun didahului hamzah wasal, maka cara bacanya tebal. Hamzah wasal adalah hamzah yang tanpa ada tanda baca sama sekali. Contoh, irja'i. Di situ ada ro sukun didahului hamzah wasal, maka cara bacanya tebal. Irja'i. Yang keenam itu apabila ada ro sukun karena waqaf didahului huruf selain ya sukun, maka cara bacanya tebal. Contoh, wal fajr. Di situ ada ro sukun didahului huruf karena waqaf didahului huruf selain ya sukun, maka cara bacanya tebal. Di situ ada ro sukun karena waqaf didahului huruf selain ya sukun dan sebelumnya berharokat fathah atau dhamma, maka cara bacanya tebal. Wal fajr. Hukum ro yang kedua itu ro tarkik. Tarkik artinya tipis. Ro tarkik terbagi menjadi 4. Yang pertama, apabila ada ro yang berharokat kasrah atau kasratain, maka cara bacanya tipis. Contoh, al-qari'ah. Di situ ada ro yang berharokat kasrah, maka cara bacanya tipis. Al-qari'ah. Yang kedua, apabila ada ro sukun didahului huruf yang berharokat kasrah, maka cara bacanya tipis. Contoh, rabbighfirli. Di situ ada ro sukun
didahului huruf yang berharokat kasrah, maka cara bacanya tipis. Rabbi ghfirli. Yang ketiga yaitu apabila ada sukun karena wakof didahului huruf ya sukun, maka cara bacanya tipis. Contoh khabir. Di situ ada sukun karena wakof didahului huruf ya sukun, maka cara bacanya tipis. Khabir. Yang keempat itu apabila ada sukun karena wakof didahului selain ya sukun dan sebelumnya berharokat kasrah, maka cara bacanya tipis. Contoh misal di situ ada ro karena wakof didahului huruf selain ya sukun maka dan sebelumnya berharokat kasrah, maka yang keempat yaitu apabila ada sukun karena wakof didahului huruf selain ya sukun dan sebelumnya berharokat kasrah, maka cara bacanya tipis. Yang keempat yaitu apabila ada sukun karena wakof didahului huruf yang berharokat yang keempat yaitu apabila ada sukun karena wakof didahului huruf sukun dan sebelumnya berharokat kasrah, maka cara bacanya tipis. Contoh misal di situ ada sukun karena wakof didahului sad sukun dan sebelumnya berharokat kasrah, maka cara bacanya tipis. Misal selanjutnya itu idgham. Idgham artinya masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Idgham terbagi menjadi tiga. Yang pertama idgham mutamatsilain, yang kedua idgham mutajanisan, yang ketiga idgham mutaqaribain. Yang pertama itu idgham mutamatsilain. Idgham artinya masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Mutamatsilain dua huruf yang sama. Pengertian apabila ada dua huruf yang sama dan sifatnya, huruf pertama mati dan huruf kedua hidup, maka cara bacanya diidghamkan. Contoh waqad dakhalu. Di situ ada dua huruf yang sama dan sifatnya, huruf pertama mati dan huruf kedua hidup, maka cara bacanya diidghamkan. Waqad dakhalu. Yang kedua yaitu idgham mutajanisan. Idgham artinya masukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Mutajanisan dua jenis huruf. Hurufnya ada 7. Ta bertemu dengan to, to bertemu dengan ta bertemu dengan dal, dal bertemu dengan ta, zal bertemu dengan sa, zal bertemu dengan. Hurufnya ada 7. Ta bertemu dengan to bertemu dengan ta bertemu dengan dal, dal bertemu dengan ta, sa bertemu dengan zal, zal bertemu dengan za, ba bertemu dengan mim. Pengertiannya, apabila ada dua jenis huruf yang sama tapi beda sifatnya, huruf pertama mati dan huruf kedua hidup, maka cara bacanya diidghamkan. Contoh abattum. Di situ ada dua jenis huruf yang sama tapi beda sifatnya, huruf pertama mati dan huruf kedua hidup, maka cara bacanya diidghamkan. Abattum. Yang ketiga yaitu idgham mutaqariban. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Mutaqariban dua huruf yang berdekatan. Hurufnya ada 2. Qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ro. Pengertiannya, apabila ada dua huruf yang berdekatan makna dan sifatnya, huruf pertama mati dan huruf kedua hidup, maka cara bacanya diidghamkan. Contoh barafa'ahullahu. Di situ ada dua huruf yang berdekatan makna dan sifatnya, huruf pertama mati dan huruf kedua hidup, maka cara bacanya diidghamkan. Barafa'ahullahu. Selanjutnya itu hukum mad. Mad artinya panjang. Huruf mad ada 3, alif, wa, ya, terkumpul dalam lafaz dhahiha. Hukum terbagi menjadi 2, yang pertama mad asli dan yang kedua mad farai. Yang pertama mad asli. Mad asli adalah mad yang panjangnya 1 alif atau 2 harakat karena tidak bertemu hamzah, tasydid dan sukun. Mad asli terbagi menjadi 5. Yang pertama mad tabi'i, yang kedua mad tabi'i harfi, yang ketiga mad tamkin, yang keempat mad iwad, yang kelima mad badal. Yang pertama mad tabi'i. Pengertiannya, apabila ada mad alif didahului huruf yang berharokat fathah, maka cara bacanya tebal. Contoh malik. Yang pertama itu mad tabi'i. Pengertiannya, apabila ada mad alif didahului huruf yang berharokat fathah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Contoh maliki. Di situ ada mad alif didahului huruf yang berharokat fathah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Maliki. Yang kedua itu apabila ada mad wa didahului huruf yang berharokat dhamma, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Contoh a'udzu.
Di situ ada mad waw didahului huruf ain yang berharokat doma, maka cara bacanya panjang. Panjangnya satu alif pada dua harokat. A'udzu. Yang ketiga yaitu apabila ada mad didahului huruf yang berharokat kasrah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya satu alif pada dua harokat. Contoh abi. Di situ ada mad didahului huruf ba yang berharokat kasrah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya satu alif pada dua harokat. Abi. Mad asli yang kedua itu mad tabi'i harfi. Pengertian apabila ada mad yang terdapat dalam huruf, maka cara bacanya panjang. Panjangnya satu alif pada dua harokat. Mad asli mad tabi'i harfi terdapat di awal surat. Contoh Yasin. Di situ ada mad yang terdapat dalam huruf ya, maka cara bacanya panjang. Panjangnya satu alif pada dua harokat. Yasin. Yang ketiga yaitu mad tamkin. Pengertiannya apabila ada mad alif didahului. Yang ketiga yaitu mad iwad. Pengertiannya apabila ada mad alif didahului huruf yang berharokat fathah tain, maka cara bacanya fathah tain tersebut diganti menjadi fathah dan dibaca panjang. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Contoh kabiro. Di situ ada mad alif didahului huruf yang berharokat fathah tain, maka cara bacanya fathah tain tersebut diganti menjadi fathah dan dibaca panjang. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Kabiro. Yang keempat yaitu mad tamkin. Pengertiannya apabila ada mad didahului ya yang bertasdid dan berharokat kasrah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Contoh Ilin. Di situ ada mad didahului ya yang bertasdid dan berharokat kasrah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Ilin. Yang kelima itu mad badal. Badal artinya pengganti. Pengertiannya setiap hamzah yang dibaca panjang, panjangnya satu alif atau dua harokat. Contoh atina, asalnya atina. Di situ ada dua hamzah. Hamzah yang pertama hidup dan hamzah yang kedua mati. Karena badal artinya pengganti, maka hamzah yang mati diganti menjadi mad yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Karena harokat sebelumnya berharokat fathah dan hamzah yang mati diganti menjadi mad alif dan dibaca panjang. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Atina. Mad yang kedua itu mad far'i. Mad far'i adalah mad yang panjangnya 3 alif atau 6 harokat karena bertemu dengan hamzah, tasdid dan sukun. Mad far'i terbagi menjadi 10. Yang pertama mad wajib mutasil, yang kedua mad jaiz munfasil, yang ketiga mad silah. Mad silah terbagi menjadi 2. Yang pertama mad silah qasiro, yang kedua mad silah tawilah. Mad far'i yang keempat yaitu mad arti sukun, yang kelima mad layin, yang keenam mad lazim kilmi mukhaffaf, yang ketujuh mad lazim kilmi mutsaqal, yang kedelapan mad lazim harfi mukhaffaf, yang kesembilan mad lazim harfi mutsaqal, yang kesepuluh mad far'i. Yang pertama yaitu mad wajib mutasil. Pengertiannya apabila ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh idza jaa. Di situ ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Idza jaa. Yang kedua yaitu mad jaiz mutasil. Yang kedua itu mad jaiz munfasil. Pengertiannya apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh inna a'tayna. Di situ ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Inna a'tayna. Yang ketiga itu mad silah. Pengertiannya setiap hadomir yang dibaca panjang. Mad silah terbagi menjadi 2. Yang pertama mad silah qasiro, yang kedua mad silah tawilah. Yang pertama mad silah qasiro. Pengertiannya apabila ada mad silah yang tidak bertemu dengan hamzah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 1 alif atau 6 harokat, 1 alif atau 2 harokat. Contoh fa ummuhu hawiyah. Di situ ada mad silah yang tidak bertemu dengan hamzah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat.
wa ummuhu hawiyah. Yang kedua itu mad silah tawilah. Pengertiannya, apabila ada mad silah yang bertemu dengan hamzah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif dan 6 harokat. Contoh, malau akhlada. Di situ ada mad silah yang bertemu dengan hamzah, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif dan 6 harokat. Malau akhlada. Hukum mad far'an yang keempat itu mad alif sukun. Pengertian, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang diwakafkan, maka cara bacanya panjang. Panjangnya boleh 1, 2, 3 alif atau 2, 4, 6 harokat. Contoh, mursalun. Di situ ada mad yang bertemu dengan huruf yang diwakafkan, maka cara bacanya panjang. Panjangnya boleh 1, 2, 3 alif atau 2, 4, 6 harokat. Mursalun. Yang kelima itu mad layyin. Pengertiannya, apabila ada mad waw atau ya bertemu didahului huruf yang berharokat fathah dan bertemu dengan huruf yang diwakafkan, maka cara bacanya panjang. Panjangnya boleh 1, 2, 3 alif atau 2, 4, 6 harokat. Contoh, qawum. Di situ ada mad waw didahului huruf qaf yang berharokat fathah dan bertemu dengan huruf mim yang diwakafkan, maka cara bacanya panjang. Panjangnya boleh 1, 2, 3 alif atau 2, 4, 6 harokat. Qawum. Yang keenam yaitu mad lazim kilmi mukhaffaf. Pengertiannya, apabila ada mad bertemu dengan sukun dalam satu kalimat, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya ada 2 dalam Quran surah Yunus ayat 51 dan 91. Al-ana wa qad asaita. Yang kedua itu al-ana wa qad kuntum. Di situ ada mad yang bertemu dengan sukun dalam satu kalimat, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Al-ana wa qad asaita. Al-ana wa qad kuntum. Yang ketujuh yaitu mad lazim kilmi mustaqil. Pengertiannya, apabila ada mad bertemu dengan tasdid dalam satu kalimat, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh, waladdallin. Di situ ada mad bertemu dengan tasdid dalam satu kalimat, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Waladdallin. Yang kedelapan yaitu mad lazim harfi mukhaffaf. Pengertiannya, apabila ada mad bertemu dengan sukun dalam satu huruf, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh, nun. Di situ ada mad bertemu dengan sukun dalam satu huruf, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Nun. Yang ke-9 yaitu mad lazim harfi mutsaqqal. Pengertiannya, apabila ada mad bertemu dengan tasdid dalam satu huruf, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh, alif lam mim. Di situ ada mad bertemu dengan tasdid dalam satu huruf, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Alif lam mim. Yang ke-10 yaitu mad farqi. Pengertian, apabila ada hamzah bertemu dengan al-tarif, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh, Allah. Di situ ada hamzah bertemu dengan al-tarif, maka cara bacanya panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.